إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang paling utama, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat untuk selalu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersanjung pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melalui kedua tangan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala hidayah terpancar ke seluruh penjuru alam hingga kita merasakan hidayah Islam, yang dengan Islam kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara syirik dengan tauhid, membedakan antara sunnah dan bid'ah, dan bisa memisahkan antara ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari mimbar ini pula kita berwasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya perkara yang Allah perintahkan kita berhias dalam rangka selamat di hadapan Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bekal yang akan bermanfaat ketika hari-hari manusia menghadap Allah, hari-hari di saat seluruh harta dan anak telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang dengan hati yang bertakwa. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari yang hari-hari itu tidak akan berguna lagi seluruh harta dan anak-anak manusia, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula selanjutnya Nabi selalu menegaskan kepada kita untuk tidak lupa dan menegaskan dalam hati kita bahwa tidak ada perkataan yang lebih jujur dibandingkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkataan yang menyelisih perkataan Allah hakikatnya sebuah kedustaan belaka, dan tidak ada petunjuk yang lebih baik dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh petunjuk yang dibuat manusia yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah keburukan dan akan berakhir dengan kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat al-ukhuwah fid din. Bersatunya kita dalam persaudaraan di atas ikatan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hati kita diikat dengan satu ikatan iman, dan Allah telah mempersaudarakan kita dengan keimanan yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin adalah ikhwah, adalah bersaudara, bahkan saudara fi dunya wal akhirah, persaudaraan di dunia sampai akhirat. Karena sungguhnya segala persaudaraan dan segala pertemanan yang dibangun oleh manusia bukan karena iman, dia akan selesai di dunia dan akan berganti dengan permusuhan di akhirat kelak. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya orang mereka berkawan akrab, besok di akhirat akan berubah menjadi sebuah permusuhan, kecuali orang yang mereka membangun perkawanannya, persahabatannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita ikhwati billah agar selalu memperbaiki persaudaraan yang kita miliki. Fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah selalu persaudaraan di antara Anda, maka tidak ada perkara kecil apapun yang bisa merekatkan persaudaraan seorang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa taala perintahkan perkaranya, dan tidak ada perkara sekecil apapun yang bisa meretakkan persaudaraan seorang mukmin kecuali dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya menjaga persaudaraan di antara kaum mukminin adalah di antara amal-amal ketakwaan, dan sesungguhnya di antara sebab yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah amalan upaya untuk selalu menjaga persaudaraan di antara kaum mukminin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau di antara menjelaskan orang yang paling banyak mendapatkan bagian rahmah adalah orang yang paling banyak usahanya menjaga persaudaraan di antara kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pula mengingatkan kepada kita agar mengingat nikmat yang satu ini nikmat al-ukhuwah fillah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian ketika kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah persaudarakan di antara kalian, maka yang demikian merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya manusia mereka membelanjakan harta mereka, bahkan seandainya dunia dan seisinya dibelanjakan dalam rangka mempersatukan hati manusia, niscaya mereka tidak akan sanggup, karena semuanya kesatuan hati adalah merupakan hadiah dan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah kalian saling hasad, jangan pula kalian saling membenci satu dengan yang lainnya, jangan pula kalian saling membelakangi, dan jadilah Anda hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu di antara penyakit yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bisa merusak persaudaraan di antara kaum mukminin adalah al-hasad wal baghdha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha. Sungguh telah menjalar kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu al-hasad wal baghdha, kedengkian dan kebencian. Wahia khaliqah, dan penyakit ini katakan Nabi khaliqah,
penyakit akan bisa mencukur, yang akan bisa memangkas. La aqulu takhliqu sya'ar, aku tidak mengatakan mencukur rambut, walakin takhliqu ad-din, akan tapi akan mencukur, memangkas agama seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyakit inilah pula yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita, penyakit yang sangat buruk. Al-hasad, ini keinginan seorang, kebencian seorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba Allah yang lainnya. Kemudian dia berangan-angan akan lenyapnya nikmat tersebut. Apakah kemudian nikmat itu pindah kepada dia, ataukah dia biarkan yang penting lenyap nikmat tersebut? Itulah hasad. Ini hasad yang mazmum, hasad yang tercela, karena sungguhnya di sana ada pula perbuatan yang mirip hasad, akan tapi bukan hasad, akan tapi para ulama mengenalkan dengan istilah ghibtah, yaitu keinginan besar untuk dia bisa memiliki kebaikan dan keutamaan sebagaimana yang telah dimiliki oleh saudaranya muslimin yang lainnya. Dan inilah yang dikatakan Nabi dalam sabdanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, dan dalam dua perkara ini bukanlah hasad yang dimaksudkan hasad yang mazmum, hasad yang tercela, akan tapi lebih kenal dengan ghibtah, ini bertanafus dalam urusan akhirat, dalam urusan kebaikan, yaitu rajulun atallahul qur'ana, orang yang Allah berikan kepada dia Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, lalu dia selalu menegakkan Al-Quran, menunaikan hak-haknya Al-Quran pada setiap malam dan setiap siang. Dia baca, dia pelajari, dia ajarkan, dia amalkan, maka orang yang demikian layak untuk orang dia memiliki ghibtah. Wa rajulun atahullahu malan, dan orang Allah berikan pada dia harta, yunfiquhu wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia pun menginfakkan hartanya itu pada setiap siang dan setiap malam, pada setiap malam dan setiap siang. Ini dia keluarkan hak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang penyakit yang sangat buruk ini. Ini al-hasad, kedengkian yang ada di hati manusia, yang hampir setiap kita rawan untuk terjangkiti penyakit tersebut, karena sungguh penyakit ini dirasakan berat oleh para sahabat, apalagi bagi kita yang tentu sangat jauh dari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pada para sahabat, yatlu'u alaikumul an rajul min ahli jannah, akan muncul di tengah-tengah kalian sekarang ini laki-laki dari kalangan ahlul jannah. Maka muncullah si fulan dari seorang ansar yang dia dalam keadaan meneteskan air wudhu dari janggutnya, dan dia dalam keadaan menenteng sandalnya di pundak kirinya. Hari berikutnya Nabi mengatakan demikian, dan muncul pula orang yang dimaksudkan tersebut, hingga 3 kali Nabi menyebutkan demikian, dan yang muncul si fulan tersebut. Sehingga Abdullah ibn Amr ibn al-As dia penasaran apa gerangan orang ini sehingga dikatakan Nabi SAW min ahli jannah, sedangkan kedua telapak kakinya masih menjangkah di tanah, masih berada di bumi. Maka dia pun berusaha untuk mencari cara bagaimana dia bisa mendapatkan izin menginap di tempat orang tersebut. Singkat cerita, jadilah dia menginap di tempat orang tersebut. Dia amati salat malamnya, dia amati segala macam amal-amal yang dia lakukan, akan tapi seakan dia pandang tidak ada yang istimewa dari amal-amal yang dilakukan. Hingga ketika hari dia ingin pamit pulang, dan dia tanyakan tentang amalan apa, rahasia apa yang menyebabkan dia kemudian dikatakan Nabi min ahli jannah. Maka kata dia, ma huwa illa ma ra'aita, tidak lain kecuali amalku seperti yang anda lihat, amal saya seperti yang anda lihat, tidak ada yang lebih daripada itu. Illa anni
akan tapi sungguhnya aku illa ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan. Hanya aku tidak mendapatkan dalam diriku kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin ghis, upaya untuk berkhianat, untuk memberikan, untuk menipu kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah, dan aku tidak pernah hasad dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada salah seorang di antara kaum muslimin. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, hadhihi balaghat bika, hadhihi allati balaghat bika, ini yang telah anda sampai kepada tingkatan tersebut. Wallati wahiyallati la nutiqu, dan ini yang kami belum sanggup untuk bisa mewujudkannya. Seandainya para sahabat ridwanullah alim jami'an mereka merasa keberatan dan kesulitan untuk membersihkan jiwanya dari hasad yang menimpa dalam dirinya, maka tentu terlebih apalagi kita yang sangat jauh dari keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-hasad sesungguhnya merupakan kejahatan terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak berbuat jahat kepada diri sendiri? Sesungguhnya dengan hasad dia telah mempersembahkan untuk dirinya perasaan sempit dada, perasaan yang selalu tidak nyaman dalam hatinya. Setiap melihat pemandangan kaum muslimin, setiap melihat pemandangan orang lain mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah memberikan siksaan kepada diri sendiri. Dan sesungguhnya pula dia telah menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang buruk, karena hasad adalah akhlaknya iblis laknatullah alaih. Sesungguhnya hasad akhlaknya al-yahud, dan sesungguhnya hasad akhlaknya kufar secara umum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang iblis yang dia hasad dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam atas nikmat yang Allah berikan kepada Adam, hingga hasadnya iblis menjadikan dia durhaka kepada Allah, mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hasadnya iblis telah menjadikan iblis bersumpah serapah, la ukhwiyanahum ajma'in, akan aku sesatkan seluruh manusia. Fabima akhwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Rabb, karena engkau telah menetapkan aku sebagai hamba yang sesat, maka benar-benar akan aku halangi seluruh manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Benar-benar ya Rabb, akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus, lalu akan aku datangi mereka dari arah kanan, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, sehingga iblis akan mengerahkan segala kemampuan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, membuat manusia lupa dengan akhirat, membuat manusia tenggelam dalam kehidupan dunia, membuat manusia dibuat berat dengan segala amalan taat, dan membuat manusia mereka meluncur bebas dalam perbuatan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat pula lah Yahudi, bagaimana Allah katakan tentang Yahudi, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih, apakah kalian hasad dengan manusia atas keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala? Wadda katsirun min ahli alkitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Berapa banyak di kalangan ahli kitab, betapa sangat besar keinginan mereka ahli kitab untuk memurtadkan kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memurtadkan kalian dari keimanan kalian kepada kekafiran. Hasadan min indi anfusihim,
yang seluruh upaya Yahudi untuk memurtadkan kaum mukminin dari keimanan mereka disebabkan energi yang mendorong mereka, kekuatan yang menggerakkan mereka, hasadan min indi anfusihim, hasad yang ada di dalam jiwa mereka. Demikian pula bagaimanakah hasad telah menggerakkan anak Adam sehingga terjadi pembunuhan antara Habil dan Qabil. Demikian pula hasad yang telah menggerakkan ikhwata Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, hingga membuat makar terhadap Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sungguh merupakan hasad, merupakan penyakit yang sangat diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menjalar pula kepada jiwa-jiwa seorang mukmin, seorang muslim yang hendaknya dia berusaha untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad, dari kejahatan orang mereka memiliki rasa hasad kepada dirinya. Hasad yang kita diperintahkan Allah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatannya orang yang hasad ketika dia sedang melancarkan hasadnya, karena sungguh hasad merupakan kejahatan kepada dirinya, kejahatan kepada orang lain, dan kejahatan bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya dia beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka dia tidak akan suudzon kepada Allah, karena sungguhnya hasad hakikatnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hasad, penyakit yang sangat membahayakan diri kita dan membahayakan bagi orang lain, dan merupakan akhlak yang sangat buruk, karena merupakan warisan iblis, warisan orang-orang Yahudi, warisan orang-orang kafir, dan penyakit yang akan membinasakan dunia hingga di akhirat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar Allah hilangkan hati kita dari hasad, dari sikap ghil. Dan Al-Imam Ibn Rajab menerangkan bahwasanya orang yang mereka hasad ada beberapa tingkatan. Ada orang mereka hasad dan kemudian hasadnya menggerakkan dia untuk berbuat makar kepada orang dia hasad, yang dia hasadi. Bagaimana cara menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada si fulan dari hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpindah kepada dirinya. Yang kedua, ada orang mereka hasad, dia sangat benci dengan Allah, dengan pemberian Allah, dengan nikmat yang diterima oleh si fulan dari hamba Allah, dan dia sangat ingin apabila nikmat itu lenyap darinya, walaupun dia tidak menginginkan pindah kepada dirinya. Dan ada pula orang yang mereka hasad, akan tapi dia berusaha untuk menekan hasadnya, dia berusaha untuk berbuat baik dengan orang dia hasadi. Itulah seorang yang mulia. Orang mereka berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut dan beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah hasad menjadi berbuat baik pada orang yang mereka hasadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hasad kejahatan, dan kejahatan bisa menimpa, membuat orang lain celaka. Dan agama kita mengajarkan bagaimana kita berlindung dari hasad. Yang pertama, hendaklah kita berhias diri dengan akidah yang sahihah, karena sungguhnya barang siapa yang dia berhias dengan akidah yang benar ini dan dia menyerahkan penjagaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga. Ihfadillah yafadka,
ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, Allah akan menjaga anda. Jagalah Allah, Allah akan anda dapatkan Allah di hadapan anda. Apabila anda minta, mintalah hanya kepada Allah. Apabila anda beristi'anah, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah dan dia bersabar dengan segala keadaan dirinya, wa in tasbiru wa tattaqu la tadurruhu kaiduhum syai'an. Barang siapa yang dia bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka segala kejahatan mereka tidak akan membahayakan bagi kalian. Dan hendaklah kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dirinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadikan cukup buat dia. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula hendaklah kita memperbanyak diri kita dengan azkar, dengan zikir, dan dengan amal dan amal saleh, karena sesungguhnya hal-hal demikian akan menjadi penjaga diri kita dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kejahatan jiwa kita dan kejahatan makhluk Allah yang lain yang menimpa kita, dan mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dari ketergelinciran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah memperbaiki agama kita, karena sungguhnya agama kita penjaga segala urusan kita, dan Allah memperbaiki dunia kita, karena disitulah tempat kita mencari kehidupan, dan Allah memperbaiki akhirat kita, karena akhiratlah tempat kita kembali. Dan mudah-mudahan seluruh umur kita merupakan tambahan kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan kematian kita, akhir kita melakukan kejahatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana aslih lana dinana, Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.